Halo sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di Cerita Film. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Kali ini Mandalika Film akan mengulas film yang berjudul Surya Kantam. Film ini dibintangi Niharika Konidela sebagai Surya Kantam, Rahul Vijay sebagai Abi, dan Perlen Besania sebagai Puja. Dan tanpa berlama-lama, inilah Surya Kantam 2019. Abi akan dijodohkan dengan Puja oleh orang tuanya. Puja berpamitan ke kamar mandi, namun ternyata dia justru masuk ke kamar Abi. Mereka lalu berkenalan. Puja melihat bekas luka Abi dan yakin itu adalah bekas luka yang didapat Abi pada turnamen bola saat sekolah dulu. Abi bingung bagaimana Puja tahu akan hal itu. Puja mengaku jika dulu mereka teman satu sekolah. Namun Abi tidak mungkin mengenalnya karena dulu penampilannya sangat culun. Dia memakai kacamata besar dan kawat gigi. Puja memiliki banyak calon suami untuk dijodohkan dengannya. Begitu melihat foto Abi, Puja langsung menyetujui perjodohannya. Puja mulai berkirim pesan dan menelpon dengan Abi. Abi yang terlihat kaku mulai tersenyum. Mereka membuat janji nonton di bioskop. Sepulang dari nonton, Puja mengaku pada Abi. Dia meminta Abi untuk tidak menertawakannya. Karena malu, dia tidak akan mengulangi kata-katanya. Ternyata Puja mencintai Abi sejak masih sekolah dulu. Mendengar itu, Abi salah tingkah dan mengatakan jika Puja cantik dalam pakaian yang ia kenakan sekarang. Mereka pulang masing-masing. Saat pulang, Puja menceritakan pada saudaranya jika dia kecewa Abi mungkin tidak membalas cintanya. Karena Abi tidak menanyakan kapan lagi mereka akan bertemu. Tidak lama, Abi mengirim pesan mengajak Puja makan siang. Puja merasa sangat senang. Abi pun mulai terlihat bahagia. Abi datang di acara ulang tahun Puja, kemudian Puja memeluknya. Abi tidak berhenti mengingat itu. Abi semakin dekat dengan Puja. Orang tua Abi menanyakan apakah Abi siap jika tanggal pernikahan mereka ditentukan. Abi meminta waktu pada keluarganya untuk bicara berdua dengan Puja. Sebelum semuanya diputuskan, Abi menceritakan jika dia sangat mencintai gadis bernama Surya Kantam, yang biasa dia panggil Kantam. Adegan lalu flashback. Surya Kantam adalah gadis ceria yang ingin hidup bebas. Kantam diminta berdandan seperti neneknya untuk difoto oleh ibunya. Kantam ingin melarikan diri dari ide gila ibunya, lalu tidak sengaja bertemu Abi. Abi tertawa karena merasa Kantam sangat lucu. Abi mendengar Kantam membuat janji dengan temannya di sebuah coffee shop. Diam-diam Abi mengikuti Kantam ke coffee shop itu. Namun Kantam yang menyadari jika dirinya sedang diikuti menghampiri Abi. Lalu memintanya duduk dengannya sebelum temannya datang. Abi memperkenalkan diri, namun Kantam mengabaikannya dan memintanya pergi setelah temannya datang. Tidak menyerah, Abi kembali mendekati Kantam. Dia meminta nomor teleponnya. Namun Kantam tidak memberikan dua nomor terakhirnya. Abi berusaha melengkapi dua nomor itu sampai akhirnya teleponnya terhubung pada nomor telepon Kantam. Namun dengan juteknya, Kantam mengabaikan dirinya. Karena bujukan Abi, dia setuju untuk menemuinya. Abi mulai kepanasan menunggu Kantam yang datang sangat terlambat. Kantam merasa lapar, lalu Abi membawanya pulang menemui keluarganya. Keluarganya menerima Kantam dengan baik.
Ayah Abi menyarankan padanya sebagai seorang teman, jika menikahi wanita seperti Kantam akan membuat hidup Abi penuh warna. Abi dan Kantam keluar bersama. Beberapa pria menggoda Kantam, lalu dia melaporkannya pada Abi. Tak disangka, Abi yang terlihat culun jago berkelahi untuk membela Kantam. Abi menjelaskan jika begitulah cara dia untuk melindungi wanita yang dicintainya. Abi menanyakan jawaban Kantam. Akhirnya Kantam akan memberikan jawabannya besok saat mereka bertemu lagi. Setelah kejadian itu, Abi tidak melihatnya selama 6 hari. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Abi akhirnya mengunjungi rumah Kantam, di mana dia hanya bertemu dengan ibunya. Ibunya lalu menceritakan jika Kantam memiliki trauma dan rasa tidak percaya terhadap sebuah hubungan, disebabkan perceraian orang tuanya. Kantam ingin bebas menjalani hidupnya. Namun beberapa waktu terakhir, Kantam sering membicarakan Abi. Sebelumnya Kantam tidak pernah membicarakan laki-laki kepadanya. Ibu Kantam akhirnya meminta Abi menjaga anaknya karena dia tidak tahu entah sampai kapan dia bisa menjaganya. Kantam kembali dari liburannya dan Abi menjemputnya. Abi mengira Kantam kembali untuk hari ulang tahunnya. Namun Kantam yang gengsi masih saja mengelak. Dia lalu memberikan hadiah kepada Abi dan memintanya datang ke klub malam. Di sana Kantam mencium Abi. Keesokan harinya, Abi meminta jawaban Kantam atas hubungan mereka. Kantam lalu menjawab jika selama ini Abi membebaskan dirinya melakukan apa yang dia suka. Itu membuat Abi terlihat manis untuknya. Dia tidak ingin suatu hubungan membuat seseorang harus merubah dirinya. Dia tidak masalah dengan cinta dan pernikahan, namun dia hanya ingin hidup bebas. Abi berjanji akan memberikan kebebasan itu untuk Kantam. Kantam lalu mendapat telepon jika ibunya berada di rumah sakit dan meninggal dunia. Kantam sangat sedih karenanya. Abi membawa Kantam ke rumahnya untuk menghiburnya. Keluarga Abi memberikan kasih sayang pada Kantam hingga perlahan lukanya sembuh. Abi lalu berjanji akan selalu melindungi Kantam seumur hidupnya. Kantam memeluk Abi. Dia lalu meminta Abi mengantarnya pulang karena merindukan ibunya. Dia akan menginap semalam dan meminta Abi menjemputnya besok. Keesokan harinya, ternyata Kantam pergi entah kemana. Abi bahkan tidak bisa menghubunginya. Berbulan-bulan, Abi menunggunya hingga merasa depresi. ఆ డిప్రెషన్లో నుండి బయటికి రావడానికి చాలా టైం ఏం చెయ్యాలో ఎక్కడ వెతకాలో తెలియదు. ఎప్పట్లాగే వెళ్ళుంటుంది, కొన్ని రోజుల్లో వస్తదిలే అనుకున్నా. Abi mengatakan pada Puja, jika saat Puja datang, dia memiliki keinginan hidup kembali. Dia merasa dia harus menceritakan semuanya pada Puja. Puja berterima kasih pada Abi karena telah jujur kepadanya. Dia mungkin tidak bisa mengubah masa lalu Abi, namun sekarang dan selamanya dia akan bersama Abi. Akhirnya mereka memberitahu ibunya jika mereka setuju untuk menikah di tanggal yang ditentukan orang tuanya. Beberapa waktu Kantam kembali, hingga membuat Abi terkejut. Dia meminta maaf dan menyesal telah meninggalkan Abi. Abi mulai bingung dengan perasaannya. Dia memberitahu keluarganya jika Kantam telah kembali. Orang tuanya khawatir Abi akan membatalkan pernikahan karena hubungan mereka sudah terjalin baik dengan keluarga Puja. Abi menemani Puja mencari baju untuk pertunangan mereka. Kantam tiba-tiba menelpon dan meminta Abi menemuinya. Abi berbohong pada Puja jika dia harus pergi karena ada urusan mendesak di kantornya. Kantam mengajak Abi ke mall untuk belanja beberapa pakaian. Puja lalu menelpon dan menanyakan keberadaan Abi. Saat Abi berbohong jika dia masih di kantornya, Puja ternyata sedang menelpon dari kantor Abi. Abi yang merasa bersalah segera menemui Puja. Puja tahu jika Abi telah cuti selama seminggu dan mempertanyakan apa yang membuat Abi berbohong kepadanya. Abi mengaku jika Kantam telah kembali dan takut Puja marah jika dia menemui Kantam. Puja merasa tidak masalah dengan kembalinya Kantam dan mereka akan menghadapi setiap masalah bersama-sama. Puja juga ingin bertemu Kantam cinta pertama Abi. Abi menemui Kantam. Tidak terduga, Kantam mengungkapkan perasaannya dan melamar Abi.
Reaksi Abi tidak terduga. Tiba-tiba dia mual dan lari ke kamar mandi. Setelahnya, Abi mengaku jika pernikahannya telah ditetapkan dan dia akan bertunangan 2 hari lagi. Kantam marah karena merasa setelah Abi mengungkapkan cintanya, begitu cepat Abi melupakannya. Karena kecewa, Kantam berpura-pura mengetahui jika Abi telah bertunangan dan dia hanya ingin melihat reaksi Abi. Kantam menanyakan nama tunangan Abi. Merasa jika Puja tidak akan mengerti mereka, Kantam meminta Abi pergi. Abi memberitahu Kantam jika Puja ingin bertemu dengannya. Kalustale Abi. Kantam menemui paman Abi. Dia merasa kesal karena tidak satupun yang memberitahunya tentang pernikahan Abi. Dia mempertanyakan bagaimana penampilan Puja. Mengetahui jika Puja lebih cantik darinya, Kantam merasa kesal. Setelah berdandan cantik, Kantam menemui Puja. Kantam menanyakan bagaimana pertemuan mereka hingga memutuskan untuk menikah. Puja mengatakan jika orang tuanya akan menjodohkannya, dan dia memilih Abi setelah melihat beberapa foto. Karena Abi merupakan cinta pertamanya di sekolah dulu, dan Abi adalah satu-satunya lelaki yang pernah ia cintai. Dia senang Kantam kembali, karena Kantam adalah orang yang sangat berarti bagi Abi. Melihat penampilan Kantam, Puja merasa dia memiliki selera yang cukup tinggi. Puja memberikan tanggung jawab kepada Kantam untuk memilihkannya cincin tunangan bersama Abi. Saat bertunangan, cincin milik Puja tidak berada di kotaknya, melainkan berada di tangan Kantam. Abi segera mengambilnya dari Kantam, hingga pertunangan pun dilangsungkan. Kantam mulai mabuk. Dia takut akan kehilangan Abi karena akan sibuk dengan Puja. Kantam mengaku dia bahkan ingat pertemuan pertamanya dengan Abi. Dia ingat dengan detail semua yang dipakai Abi dan yang dilakukan dengannya. Dan sekarang Abi begitu cepat melupakannya. Abi memberitahu Kantam jika dia telah menunggunya selama 334 hari. Dia bahkan ingat setiap detik dia tersiksa karena kepergian Kantam. Sama seperti Kantam mengingat setiap detil kebersamaan mereka, Abi juga mengingat setiap detil sakit yang dia rasakan. Dan selama itu, orang tuanya seperti berada di neraka melihat keadaannya. Kantam menyalahkan Abi yang tidak sabar menunggunya beberapa hari lagi. Abi menjelaskan, jika saja dia memiliki harapan Kantam akan kembali, maka dia akan menunggunya seumur hidup. Namun Kantam tidak pernah memberinya harapan untuk menunggunya. Dulu bahkan Kantam tidak memberikan kepastian mengenai hubungan mereka. Kantam tidak bisa menerima kenyataan jika kini Abi bukan miliknya lagi. అలా పడుతుంటే నరకం వాళ్ళు అనుభవించరు. నాకు ఇంకా లేవా? Keesokan harinya, Kantam meminta maaf pada Abi. Dia tidak sadar apa yang dilakukannya semalam selagi mabuk. Dia lalu memberi tiket pada Abi untuk berlibur bersama Puja. Saat sedang berlibur, Abi menanyakan apakah Puja tidak terganggu dengan Kantam. Puja akhirnya jujur jika dia sangat tidak nyaman dengan Kantam. Namun dia bisa menerimanya karena Kantam penting untuk Abi. Tiba-tiba Kantam datang. Puja terlihat kecewa. Kantam lalu mengaku pada Abi jika dia tidak bisa membayangkan Abi liburan berdua dengan Puja. Dia akan berusaha memisahkan Abi dengan Puja. Laga, I can click some pictures for you guys. Puja lalu datang. Kantam mengatakan jika dia datang bukan untuk mengganggu mereka, tapi mereka bisa memanfaatkannya sebagai tukang foto atau yang lainnya. Kantam mulai tidak tahan melihat kebersamaan Abi dan Puja. Saat bermain tantangan dan kebenaran, Abi mengaku jika Kantam adalah first kiss-nya. Sedangkan Puja mengaku jika Abi adalah first kiss-nya. Saat giliran Kantam, Puja menanyakan apakah Kantam dan Abi memiliki rahasia. Kantam lalu mengatakan jika sebenarnya setelah dia kembali, dia telah 2 kali melamar Abi dan sekarang dia berada di sana untuk menghancurkan hubungan mereka. Dan Abi juga mengetahui semua itu. Puja kecewa dan pergi ke kamarnya. Dia merasa Abi sedang membuat pilihan antara dirinya dan Kantam. Dia tidak ingin bicara lagi dengan Abi. Kantam juga tidak tahu harus berbuat apa dan merasa marah dengan dirinya.
Keesokan harinya, Puja memilih untuk pulang. Abi mengejarnya dan meminta Puja mendengarkan penjelasannya. Saat Kantam mengungkapkan cintanya, dia seharusnya melompat karena senang. Tapi pada kenyataannya, dia justru menghindar karena dia sadar jika dia telah mencintai Puja. Dia takut kehilangan Puja. Puja lalu memberikannya pilihan, jika dia memilih dirinya, maka dia harus meninggalkan Kantam. Namun Abi takut Kantam akan tersiksa. Dia telah berjanji pada ibu Kantam untuk menjaganya hingga tidak bisa menyakitinya. Dia akan memberi waktu untuk Kantam menyembuhkan lukanya hingga dia mengerti. Puja lalu menanyakan bagaimana jika Kantam tidak juga mengerti. Puja tidak bisa hidup bersama Abi dengan merasa tidak aman. Dan artinya Abi masih bingung dengan pilihannya. Itulah sebabnya Puja akan pergi. Dia membatalkan pernikahannya karena tidak tepat bagi mereka menikah saat Abi masih merasa bingung. Sekarang Abi bisa memilihnya dan melepaskan Kantam atau sebaliknya. Kantam mengaku jika dia ingin menikahi Abi. Dia akan bicara dengan orang tua Abi dan yakin mereka akan mengerti. Sesampai di rumah Abi, Kantam meminta Abi menunggu di luar. Kantam mengatakan kepada keluarga Abi dan Puja jika dia sangat mencintai Abi. Namun dia memiliki ketakutan akan sebuah hubungan hingga waktu itu dia melarikan diri. Dia kabur dari situasi bukan dari kehidupan Abi. Dia butuh waktu yang lama untuk menerima jika Abi bukan miliknya lagi. Dan dia sangat tersiksa karenanya. Abi bisa saja meninggalkannya sejak lama. Tapi Abi memberikannya fase hingga dirinya tidak terluka. Dia membenci Puja karena dia cantik luar dan dalam. Dan Abi menginginkannya, begitu pula Puja. Dia tidak berhak memisahkan mereka. Kantam meminta Puja memberikan surat yang ditulisnya untuk Abi. Kantam ternyata sadar setelah mendengar Abi mengungkapkan cintanya pada Puja. Kantam lalu memeluk Abi dan mengatakan jika dia telah mengatur semuanya untuk Abi. Dia meminta Abi masuk ke rumahnya. Saat Abi masuk ke rumahnya, Kantam segera pergi. Abi merasa bingung dan Puja segera memeluknya. Puja lalu memberikan surat dari Kantam untuknya. Abi berlari mengejar Kantam. Karena Kantam telah pergi, Abi lalu membaca suratnya. Kantam mengatakan jika keputusannya memilih Puja adalah keputusan yang sangat tepat. Dia sangat menyesal telah datang dan mengganggu hubungan mereka. Dia melakukannya karena ingin bersama Abi beberapa waktu. Kini dia akan pergi dalam damai dan meminta Abi tidak pernah mencarinya. Sejak saat itu beberapa lama Abi mencari Kantam dan menemukannya. Kantam sedang bercerita kepada seseorang jika dia berpura-pura sakit agar Abi tidak pernah mencarinya. Dari belakang Abi tersenyum mendengarnya. Abi marah pada Kantam dan membawanya kembali untuk menghadiri pernikahannya yang akan berlangsung 2 hari lagi. వాళ్ళ నా ఫ్యామిలీ నువ్వు కూడా అంతే సరేనా నా పెళ్లి జరుగుతుంది దా. Akhirnya Abi menikahi Puja dengan dihadiri Kantam. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.